Jadi ilmu-ilmu yang pernah aku dapat di FKIP itu sampai hari ini ya I would not be who I am today without FKIP. That's the highlightnya ya. He Ya, would ya, not ya. be who he is if not because of FKIP. Gitu. Hai Edu People, welcome back to Edu Talk by FKIP UKWMS. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial, salah satu alumni dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Kita mau kenalan dulu ya dengan Zafan Susanto. Hai. Halo Cici, apa kabar? Puji Tuhan baik. Gimana? Zafan juga sehat nih ya? Ya sehat tapi sumuk ini Surabaya. Oh itu panas banget, benar. Nah, kita mau kenalan dulu mungkin supaya Edu People juga tahu nih siapa sih seorang Zafan Susanto gitu ya. Silakan, boleh diperkenalkan dulu. Halo Edu People, nama saya Zafan Susanto. Saya seorang ya boleh dibilang entrepreneur. Ya. Saya tinggal di Cambridge, United Kingdom. Wah. Dan saya sudah menetap di sana sejak tahun 2018. 2018. Jadi sudah kira tahun ini 6 tahun. 6 tahun ya. 6 tahun. Nah, berarti ini jauh banget ceritanya, jaraknya dan juga cuacanya. Ya seru. Ya, biasanya kalau di UK mungkin lebih dingin gitu ya, bahkan mungkin susah untuk mencari matahari. Default weathernya gloomy. Gloomy. Jadi default weathernya gloomy, hujan mendung. Kalau di sini, that's why people in the UK love to visit Southeast Asia karena weathernya always sunny, always hot. Mereka nggak bilang hot, mereka bilang warm. Warm. Ya. Oke. Nah, karena tadi kan perkenalannya sebagai alumni gitu ya. Mungkin boleh diceritakan sedikit tahun berapa sih masuk di bahasa Inggris? Aku join FKIP bahasa Inggris itu tahun 2003. 2003. Ya, if I'm not mistaken itu 2003 atau 2004 ya. Wait. Saking lamanya ini ya, Ibu ya. Mungkin 2004 sore. Ya, aku 2004 ya. Gitu. Nah, lulusnya lumayan lama. Nah, ini nanti hal lucu nih ya, yang mungkin interesting yang kita harus pelajari. Ternyata tidak selamanya loh yang lulus cepat itu bisa tinggal di UK. Jadi lulusnya kalau nggak salah more than 4 years. Kalau nggak salah itu 2009. 2009. Ya, 2009 aku graduate atau 2010 maybe. Gitu, I can remember it. Mungkin itu lebih cocok disebut lolos daripada lulus. Lolos daripada lulus. Oke, nah ini kita mau kulik pelan-pelan ya, Edu People ya. Tapi mungkin setelah sekian lama nih, berarti udah berapa lama Zafan nggak ke kampus nih? Semenjak lulus itu atau sebenarnya udah pernah visit tapi udah agak lama? Jadi setelah lulus, aku ada beberapa kali datang ke kampus untuk membantu setup waktu itu program recording. Jadi waktu aku kembali ke kampus diminta tolong untuk Widya Mandala waktu itu pingin buat sejenis audio podcast. Waktu itu belum video ya. Jadi waktu itu audio podcast tentang daily English. Jadi daily English itu a short snippet of something. Jadi misalnya temanya tentang bagaimana cara greeting orang, bagaimana cara say disagreement or something like that. Gitu. Jadi waktu itu mereka punya program itu dan kebetulan aku diminta tolong untuk bantu setup in terms of the technical stuff. Gitu. For the recording. For the recording. Nah, setelah itu aku ada lagi visiting ke sini juga untuk membantu waktu itu apa ya? Aku lupa itu waktu itu membantu salah satu dosen sama juga untuk membuat mungkin waktu itu disertasi dan perlu recording. Jadi visitingku ke sini bukan dalam rangka sehubungan dengan pendidikan tapi untuk berhubungan dengan
recording atau technical staff gitu. I see, but those recordings were in English though ya. Ya betul I see. gitu. Oke, Terus terakhir visiting ke sini lagi tahun lalu waktu jadi memang aku biasanya setahun sekali pulang ke Surabaya dan tahun lalu ada kesempatan ketemu bersama dosen-dosen di sini Oh, juga berarti tahun lalu adalah tahun terakhir ke sini gitu ya. Tahun lalu betul. I see. Dan mungkin ada perubahan-perubahan apa yang Tahun lalu sudah berbeda? Seingatku tahun lalu belum ada ini. Betul. Ini Tahun baru lalu. Edu People. Ya, tahun lalu seingatku belum ada Iya. studio ini, belum Iya. ada program ini juga. Cuman kalau dari visitingku sebelumnya, most likely everything stay the same. I see. Gitu. Nah, dari beberapa visits, ada nggak mungkin 1-2 hal yang selalu teringat gitu? Mungkin ada sebuah memorable event yang mungkin dari pada saat kuliah, oh aku pernah ini di sini, aku pernah itu di situ. Of course. Memorable event, tempat-tempat lokasi gitu always bring back a good old memory. Jadi DPR di bawah pohon rindang, terus kantin gitu. Dulu Ai Hilda. Halo Ai Hilda. Halo Ai Hilda. Di kantin, terus good food, terus SAC, terus most likely everything still stay the same. Probably those are the facilities ya mungkin ya fisiknya. Gimana kok dengan orangnya? Nah orangnya ini waktu aku kuliah di FKIP gitu, probably most of the lecturer know me because I'm a very bad student. Very popular student. Very bad student. Jadi waktu balik ke sini masih say hello, terutama yang masih still keep in touch itu Profesor Anitali, terus Bu Ice, karena Bu Ice juga anaknya studi di Inggris kebetulan gitu. Terus ada lagi Pak Hadi. Pak Hadi is one of my best friend gitu. Terus Pak Davi, terus Pak Himawan. Mungkin pada is he still here? Yes, he's still here. Oh, nice. Dan mungkin pada saat dulu zaman masih kuliah berarti Pak Hadi, Bu Ice itu adalah dosen-dosen muda pada saat betul. itu ya. Dosen-dosen muda. Dan sampai sekarang sudah menjadi ya dengan berbagai jabatan gitu ya. Mereka semua masih tetap kelihatan muda. Tetap kelihatan muda sih. Itu salah satu benefitnya jadi dosen. Oh gitu ya. Karena, bisa tetap terus terlihat muda. Karena mungkin selalu berkomunikasi dengan mahasiswa ya sebenarnya. I see. Nah, ada nggak sih hal-hal yang mungkin dari salah satu orang atau salah satu dosen yang sangat-sangat terkesan sampai sekarang tuh masih teringat gitu? Of course. Jadi dulu waktu mata kuliah yang aku sampai harus ngambil berkali-kali itu linguistik. Oke. Jadi kamu mungkin JJ mungkin nggak tahu. Jadi waktu itu ada salah satu senior lecturer namanya Pak Sutrisno. Almarhum Pak Tris. Jadi almarhum Pak Tris, beliau very dedicated lecturer. Sampai sudah usia sepuh pun masih tetap mengajar dan very sharp mind. Gitu Pak Sutrisno waktu itu ngajar linguistik. Gitu Pak Sutrisno waktu itu bilang ke angkatanku, ke kelasku linguistik gitu. Dia bilang, saya ini sudah tua. Saya sudah mau pensiun, jadi saya nggak mau nambah dosa. Kalau bisa kalian semua lulus gitu. Jadi kalian harus berusaha, saya nggak akan mempersulit kalian. Dia bilang gitu. Tapi itu pun aku sudah berusaha karena itu kan the science of language, linguistik itu. It is a very difficult subject for me. Jadi waktu itu aku ngambil mungkin 2 atau 3 kali baru lulus. I see, dan itu juga mungkin this is from what I heard ya, karena sebelumnya unfortunately I couldn't get the chance to be taught by Pak Tris gitu ya, tapi ada banyak hal yang kalau teman-teman atau kakak-kakak senior itu selalu bilang kedisiplinannya Pak Tris, dimana kalau mahasiswa tuh harus masuk duluan daripada Pak Tris di belakang katanya mendingan nggak usah masuk gitu ya. Itu mungkin boleh diceritakan ada nggak pengalaman-pengalaman yang masih teringat bersama dengan Pak Tris? Ya salah satunya yaitu Pak Tris ketika waktu kita
Jadi waktu kelasnya itu beberapa Ya. ada yang terfilter dan Ya, harus ya. mengulang lagi kelas yang sama gitu. Akhirnya waktu sebelum ujian itu Pak Tris bilang, oke, apa namanya, ini saya kasih kisi-kisi, kalian belajar dari sini, gitu. Kira-kira nanti apa namanya yang keluar di ujian itu tidak jauh dari kisi-kisi yang saya kasih, gitu. Nah akhirnya akhirnya puji Tuhan ya bisa menyelesaikan juga, meskipun dengan ya ngepres. Tapi sudah sebuah perjuangan Ya, perjuangan. Berkali, 3 kali tadi ya. So if I may ask, so who is teaching linguistics? Linguistics nowadays are taught by Pak Davi, Okay, is one Pak of Davi. them, and then Pak Matius, if you know him. Pak Matius Yumartanto. Yes. Okay. Another one is Pak Hendra, teaches Oh, Pak Hendra still. Yeah. Pak Hendra is one. Pak Hendra is my dosen pembimbing. Untuk dosen penasihat akademik atau Ya, dosen penasihat akademik, betul. Pak Hendra Teja. Betul. Setiap semester kan selalu ketemu Ya, betul. Pak Hendra Teja is mine. Berarti dari keseluruhan tadi ya beberapa cerita, kemudian juga beberapa nama yang sudah tersebut, kesannya itu berarti selalu positif gitu ya sebenarnya dari dosen-dosen ya, sekalipun range umurnya berbeda. Yes, very positive. Dan bahkan mungkin sampai sekarang tetap komunikasi juga ya. Masih tetap komunikasi. Sekalipun mungkin sudah beda berapa belas tahun ya. Hampir 20 tahunan gitu ya. Betul. I see. Nah, kalau ditarik sedikit nih ya, kalau tadi kan kita sudah berbicara tentang bagaimana kuliahnya pada saat itu dosen-dosennya seperti apa. Sebenarnya kenapa sih mau masuk di bahasa Inggris gitu, dan pada akhirnya setelah lulus apakah sebenarnya ada efek yang dirasakan gitu sebelum pada akhirnya mungkin memutuskan untuk pindah ke UK gitu ya. Well, to be honest, waktu aku lulus SMA, itu sebenarnya aku agak bingung mau kuliah apa ini, gitu. Jadi if you ask that question, so I will specifically answer that. Waktu lulus SMA itu, aku nggak tahu ini mesti kuliah apa, gitu. Kebetulan yang nilaiku agak lumayan itu bahasa Inggris, gitu. So I assume that kalau nilaiku lumayan ya I'm going to do well on that particular subject, gitu. Tapi itu bukan tujuan motivasi utamaku bahwa aku tahu aku mau masuk FKIP, aku mau mengabdi jadi guru, nggak sama sekali, gitu. Terus waktu itu cari yang kampus deket rumah. Karena rumahku di Kertajaya. Wes Kalijudan cedek, gitu. Jadi akhirnya memutuskan untuk join di FKIP. Dan pada akhirnya sampai pada lulus selesai semua nih. Lolos sekali lagi, bukan lulus. Ya itu bagaimana pada akhirnya begitu? Apakah ada perubahan yang mungkin signifikan yang akhirnya menuntun kepada suatu jalan karir atau mungkin? Gini, jadi I love to talk in front of people. I see. Gitu. I love to inspire people. Gitu. I love to share my knowledge to people. Gitu. Nah, waktu itu ini nggak kepanjangannya. Kamu nanti. It's okay. Kamu nanti bilang kalau panjangannya. Cuman mungkin sebelum dilanjutkan, mic-nya agak sedikit turun kali ya. Oh iya. Ketutupan nih wajah gantengnya ketutupan. Oh nggak apa-apa, malah tutup. Jadi waktu itu setelah lulus kuliah, aku itu menekuni bidang digital music production. Ya, jadi digital music production itu adalah bagaimana merekam, seperti apa yang dilakukan sekarang itu merekam, cuman lebih ke audio bukan ke video, gitu. Jadi aku belajar bagaimana merekam yang baik, terus alat-alat rekam seperti mikrofon, kemudian sound card dan lain-lain itu aku belajar. Nah, being a student of FKIP itu sangat membantu aku untuk membuat semacam lesson plan, terus menata materi, terus pedagogiknya, gitu, how to deliver your idea, gitu, how to be confident in front of people, gitu. Itu sangat membantu waktu, meskipun aku tidak terjun di dunia
pendidikan bahasa Inggris, Ya. tapi ilmu itu aku dapat dari sini, dari FKIP. Jadi terlepas dari tidak hanya bidang ilmunya, Tidak gitu, tapi bidang sebenarnya pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan itu Pengalaman. memperlengkapi gitu ya. Ini Melengkapi. kalau saya tebak-tebak pernah ikut Ormawa nggak nih, Stefan? Ormawa nggak pernah. Oh enggak ya, karena biasanya kalau yang suka teknis-teknis ini biasanya masuk si perlengkapan. Iya, sing perlengkapan. Oh, ternyata enggak ya. Oke, berarti pada saat kuliah itu memang fokusnya adalah berkuliah, kemudian juga secara mandiri atau otodidak belajar teknis-teknis untuk digital media production-nya betul, gitu ya. Betul. Dan itu sampai sekarang juga masih sangat berguna pastinya ya. Sampai sekarang masih berguna. Jadi ilmu-ilmu yang pernah aku dapat di FKIP itu sampai hari ini ya I would not be who I am today without FKIP. That's the highlightnya ya. He would not be who he is if not because of FKIP. Gitu. Nah, berkaitan dengan tadi kan Stefan bilang suka ngomong di depan gitu ya, talking in front of the people, especially in English gitu ya. Nah, sekarang ini main TikTok nggak nih, Stefan? I'm too old for TikTok. Atau mungkin di Instagram. Ya, Instagram lah. Sekarang kayaknya beberapa video di TikTok udah masuk di Instagram gitu ya. Betul. Ada beberapa mungkin ini mungkin yang dirasakan oleh sebagian edu people juga gitu ya, bahwa saat-saat ini tuh ngomong bahasa Inggris itu memang semakin umum gitu ya, nggak lagi menjadi sesuatu hal yang wow begitu kalau seperti dibandingkan dulu gitu ya. Tapi ada juga beberapa mungkin content creators yang akhirnya menggunakan itu sebagai suatu ciri khas mereka, tapi kurang bisa diterima oleh masyarakat. Contohnya misalnya ada beberapa content creator yang ngomong bahasa Inggris nih, tapi sangat cepat gitu. Nah, ini tuh membuat akhirnya dampaknya ternyata ada beberapa orang yang merasa bahwa oh ternyata bahasa Inggris itu susah ya, susah dimengerti gitu. Nah, menurut Stefan gimana nih melihat adanya tren-tren yang sekarang ini seperti itu? Gini, kalau menurut aku, karena kita nggak tahu motivasinya content creator ini apa, gitu. Jadi motivasinya dia ngomong Inggris cepat itu apa? Gitu. Apakah itu semata cuma untuk membuat konten? Apakah itu untuk menunjukkan speaking ability-nya? Ataukah itu dia memang ingin, karena gini di dalam ilmu psikologi itu kalau kamu ingin persuade orang gitu, sometimes kamu harus ngomong dengan cepat. Gitu. Kamu ngomong dengan cepat, kamu ngomong dengan kamu pengen influence orang, kamu pengen persuade orang gitu, kamu gunakan teknik itu. To sound convincing. Iya, to sound convincing lah. Jadi kalau JJ tanya itu aku kurang bisa memberikan jawaban yang pasti, soalnya aku juga nggak tahu motivasinya dia bikin konten ngomong Inggris dengan cepat itu apa, gitu. Yang penting buat aku kalau ngomong Inggris bukan speednya sih. How you deliver the idea, how you deliver your opinion, itu lebih penting daripada speednya. Gitu. Kamu ngomong cepat memang kelihatan, keren ya, bisa ngomong Inggris lancar ya, kelihatannya gitu. Tapi waktu orang lihat itu nangkep ndak idenya, message-nya nangkep ndak, gitu kan yang lebih penting itu, gitu. Apakah tapi balik lagi ya Ji, zaman sekarang ini terutama untuk generasi yang lebih muda, yang paling muda itu attention span-nya itu pendek-pendek, gitu. Jadi itu kenapa TikTok itu sekarang bisa berkembang, terus kemudian ditiru sama Instagram Reels, ditiru sama YouTube Short, karena mereka sekarang enjoying short content. Even in the short content kamu kalau lihat di TikTok, mereka bagi jadi 2 segmen, yang di atas, part 1, part 2, gitu. Kadang dibagi jadi 2, ada segmen yang atas sama bawahnya, gitu. Itu karena attention span-nya itu sekarang mereka enjoying short content, gitu. Nah, kalau dilihat dari penontonnya ini ya, berarti karena kan dia yang attention-nya tidak terlalu panjang, gitu ya. Nah, bagaimana lalu mereka itu bisa tetap berbicara atau tetap belajar bahasa Inggrisnya begitu, supaya mereka tidak merasa bahwa aku nggak bisa ternyata karena itu terlalu canggih menurut mereka gitu. Untuk memperlengkapi mereka sendiri atau mungkin mereka latihan sendiri itu bagaimana?
Kalau berdasarkan pengalamanku di sosial media, pengalamanku main menggunakan sosial media, aku itu enjoy konten yang in terms of speaking English ya. Jadi pernah ada satu konten itu kreatornya explaining kalau British accent gimana, American accent gimana, Australian accent gimana, gitu dalam satu konten. Gitu. Ada lagi yang juga bilang jadi kan ada beberapa terms di British English sama American English yang beda. Jadi mereka tunjukin, ini kalau tong sampah kita ngomongnya trash, trash bin. Kalau di sana kita ngomongnya recycle bin atau apa gitu. Pokoknya itu bedanya Inggris, British sama American English. So the accents, the vocab. Ya gitu. Jadi kalau aku instead of lihat konten yang speaking English dengan cepat gitu, aku lebih enjoy kayak ya itu tadi gitu. Jadi ada juga perannya penonton untuk memilih konten mana yang sesuai dengan dia, dan tidak menutup kemungkinan memang kalau teman-teman yang bisa memahami ya nggak apa-apa juga menonton video yang mungkin Inggrisnya cukup cepat gitu, karena itu sebuah kemampuan juga tapi kepada teman-teman yang mungkin edu people yang merasa aduh ini kesusahan nih buat saya or something, nah itu bisa juga memilah gitu ya. Bukan berarti itu salahnya penonton, bukan salahnya viewer gitu, karena ya itu tadi kembali ke poin awal bahwa kita nggak tahu motivasinya content creator ini apa. Kalau misalnya kamu edu people merasa bahwa oh ini kok susah ya, masih banyak, maksudnya konten lainnya juga masih banyak bahkan yang sesuai, bisa mengajari betul sesuai dengan, ya mungkin karena kalau algoritmanya TikTok itu kan lebih kepada apa yang penonton itu atau user itu lihat, maka akan muncul juga konten-konten yang membantu begitu secara pilihan variasi konten. Nah, pentingnya belajar communicative skills ya, apalagi di dalam bahasa Inggris yang mungkin kalau teman-teman dulu itu belajarnya grammar terus, mungkin di angkatan saya pun fokusnya di sekolah SMA SMP itu hanya baca, kemudian juga grammar. Padahal kan sebenarnya untuk kita berkomunikasi itu mungkin lebih porsinya juga cukup banyak begitu untuk yang oral gitu. Nah, apa sih atau manfaatnya sebenarnya pada saat dengan pengalamannya Zevan sudah pindah ke luar gitu ya, bagaimana atau porsinya sebenarnya untuk communicative English skills ini bisa ditingkatkan, bisa dimaksimalkan? Kalau menurutku jadi communicative sama English itu dua skill yang berbeda. Jadi communicative is communication, and then English is a different area gitu. Jadi communicative skill itu very important. Meskipun kamu nggak ngomong bahasa Inggris, tapi communicative skill itu penting untuk in order to share your knowledge as a teacher, gitu. In order to deliver your idea to the audience, gitu. In order to deliver your disagreement to someone without hurting, gitu. Jadi komunikatif itu menurutku sangat penting. Tanpa bahasa Inggris pun skill komunikasi ini menurutku harus dipunyai seorang tenaga pengajar, gitu. Nah on top of that, gitu. Jadi skill komunikatif ini, skill bahasa Inggris ini itu yang digunakan ya untuk kalau misalnya kita ngajar bidang bahasa Inggris, nah kita ya harus memang menguasai materi bahasa Inggrisnya. Tapi sebelum itu skill komunikasi ini harus dipunyai dulu, karena gini ada dosen yang punya skill English very good, tapi tidak bisa deliver itu dengan baik ke studentnya. So the skills only. The skills only. Kamu pasti pernah ngalamin kan, ketemu dosen kayak gitu pernah. Skillnya very very good, tapi tidak bisa mengajarkan, tidak bisa deliver idenya ke studentnya itu. Gitu. Ada juga dosen yang ya mungkin skillnya juga bagus, tapi komunikatif skillnya baik. Jadi dia bisa menginspire studentnya, dia bisa sudah habis. Boleh lanjut terus. Dia bisa menginspire studentnya, dia bisa menginspire mahasiswanya, dan dia bisa deliver idenya dengan baik, sehingga mahasiswa itu atau audiens itu punya
punya semangat untuk belajar lebih atau untuk pengen tahu lebih. Ya. Jadi mereka mengenai tidak subjek. hanya menerima, tapi mereka juga triggered begitu ya untuk bisa latihan lebih lagi, practice lebih lagi. Betul. Asli. Itu dari segi communicative skill-nya. Nah, gimana dengan segi English-nya nih? Nah, kalau segi English-nya pasti ya kamu harus belajar secara formal di salah satunya di FKIP. Gitu, karena di situ kamu diajari itu multidisiplin. Jadi mulai dari pedagogi kamu diajar, terus bagaimana nanti kamu ngajar teaching English for young learner, gitu, terus teaching English as a second language, gitu, atau as a foreign language. Terus nanti kamu juga diajar, maksudnya di FKIP ini kan kamu dibekali tidak hanya dengan kemampuan bahasa Inggris, tapi dibekali juga dengan soft skill lainnya, seperti kayak kamu diajari bikin konten juga di sini, benar kan? Iya, betul. Terus betul. kamu Ada diajari kuliahnya gitu ya. Kamu diajari zamanku dulu ya. Jadi zamanku dulu waktu aku kuliah itu diajari bikin website waktu itu. Gitu. Bikin website untuk pembelajaran bahasa Inggris. Gitu. Jadi bukan cuman diajarkan skill dari bahasa Inggrisnya itu sendiri, tapi juga diajarkan multidisiplin lain yang bisa mendukung kemampuan, istilahnya bisa meningkatkan value-mu sebagai seorang pengajar setelah lulus dari FKIP. Jadi sebuah paket lengkap sebenarnya kalau bisa mendapatkan pelajarannya secara formal gitu ya. Oke, sorry. Saya tak ngombe dulu. Iya, silakan boleh minum ya. Cheers dulu, cheers. Ya. Oke. Alright. Sorry, saya kok. It's okay. Ya, jadi nervous kayaknya. Nervousnya di tengah ya. Oke, nah mungkin last notes mungkin kali ya untuk edu people yang pengen belajar juga tapi sebenarnya ragu-ragu gitu. Perlu nggak sih English skills-nya, communicative skills-nya gitu. Jadi gini, kalau dari aku, jadi waktu apa yang aku rasain waktu aku join di FKIP, aku dapat pembelajaran itu, dapat communicative skill juga dapat, gitu. Kemudian personal development itu juga dapat, karena waktu di FKIP kan kita diajar untuk presentasi di depan kelas, kita diajar, kita dapat pengalaman ngajar secara langsung di sekolah, gitu. Itu sangat penting buat aku. Jadi communicative skill itu penting. Kemudian English skill itu penting juga. Jadi, nah keuntungannya kalau misalnya gabung di FKIP, semua itu langsung dipaket jadi satu, gitu, all in, gitu. But I need to highlight one thing, ngajar is not for everyone, gitu. Being teacher is not for everyone. It's a truly dedication and commitment, gitu. Which is sometimes itu often undervalue in terms of financial compensation. Gitu. We all know about that. Yes. We all know about that, gitu. Jadi sometimes itu profesi mengajar itu financial compensationnya kurang bagus. Dan itu itu bukan hanya terjadi di sini, di Inggris pun sama. Ternyata tidak hanya di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, di Inggris pun di sekelas University of Cambridge atau University of Oxford, di mana itu dua top tier university di United Kingdom, itu sama kayak gitu juga, gitu. Nah, that's why I say being a teacher itu is not for everyone actually. Tapi kalau kamu punya hati, kamu punya dedikasi, gitu, itu pastinya masuk surga nanti. Nah itu bonus yang nggak bisa dikalahkan oleh apapun ya. Dengan dedikasi masuk surga. Berarti kalau mau masuk surga belajar bahasa Inggris. Iya betul. Oke. That's all. Mungkin ada lagi yang mau diberikan kepada edu people? Rasanya itu aja. Ini sudah kelamaan ini. Sudah 2 jam ini ya. Gitu ya. 2 jam dikurangi berapa jam? Oke, thank you
so much for the Oke, Cik. information. Kita belajar banyak hal ya, ada people bahwa sebenarnya communicative skills itu juga penting gitu ya untuk berbagai hal, tidak hanya di dalam bahasa Inggris, tapi kalau bisa bahasa Inggrisnya justru lebih lengkap gitu ya. Okay, thank you so much once again for being here, and I'll see you next episode in Edu Talk by FKIP UKWMS. Let's talk, share, and be educated. Bye. Bye.